Shalom. Ya, selamat malam dan salam jumpa kembali dari kami di sini di program acara Kidung Pengharapan. Terima kasih Anda selalu setia bersama dengan kami. Dan malam hari ini Kidung Pengharapan di edisi Senin tanggal 8 Juni 2020. Kita sudah tiba di tayangan yang ke-44. Tentunya semangat dan pengharapan kita semakin besar kepada Dia, sang sumber pengharapan dalam hidup ini. Bagaimana Anda menghadapi badai COVID-19 sampai hari ini? Kami selalu berharap kita semua sehat dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Dan malam hari ini kembali kami hadir menemani malam Anda, bahkan mempersiapkan hidup kita untuk beristirahat malam hari ini, serta tentu untuk menyiapkan hidup kita menyambut hari esok, hari anugerah Tuhan. Semoga kita bersukacita, semakin limpah dengan syukur kepada Tuhan. Seperti biasa, Kidung Pengharapan akan buah kidung yang akan kita nyanyikan bersama-sama, menjadi doa dan penghiburan serta kekuatan bagi kita semuanya. Dan yang pasti, selain doa, selain bernyanyi, kita pun akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama di program acara ini. Maka kami terus berharap Anda stay di sini hingga acara ini selesai. Selamat malam untuk semua Anda yang baru bergabung dengan kami di program acara Kidung Pengharapan. Acara yang khusus kami siapkan, acara yang khusus kami sajikan untuk menemani kehidupan kita semua selama masa pandemi COVID-19. Dan shalom, jumpa lagi kepunyaan Allah yang Maha Kudus, jemaat Tuhan, keluarga besar jemaat Batam, bahkan semua kita yang boleh dipersekutukan lagi malam hari ini, yang boleh disatukan lagi malam ini dalam sebuah persekutuan penyembahan, menaikkan pengharapan bersama lewat acara Kidung Pengharapan. Saya percaya, kami percaya bahwa di dalam kasih sayang Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, kita tetap menikmati pemeliharaan Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, air adalah sebuah kebutuhan hidup atau suatu kebutuhan hidup yang hampir tidak bisa tidak, ya mesti ada dalam kehidupan kita. Sebab semua hal, aktivitas kehidupan kita selalu membutuhkan air. Pertanyaan saya adalah, bagaimana ketika kekeringan melanda? Apa yang bisa kita perbuat di tengah-tengah kekeringan yang melanda? Atau bagaimana kita bisa melewati hidup di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kekeringan? Saudara-saudara, malam hari ini saya berbagi cerita mengenai pengalaman Nabi Elia di Sungai Kerit, ya, di tepi Sungai Kerit. Itu dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Di situ ada sebuah pengalaman yang luar biasa dialami oleh Nabi Elia. Pada waktu itu Tuhan menyatakan begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak penyertaannya bagi Elia ketika bangsa Israel harus mengalami masa kekeringan yang berkepanjangan. Dan sebagai Nabi Allah, Tuhan memelihara Nabi Elia dengan penuh kuasa, sehingga saudara-saudara, masa kering yang berkepanjangan, masa tidak ada air, di masa di mana masa itu bisa disebut sebagai suatu masa tanda-tanda kematian, tetapi Nabi Allah Elia selamat menjalani masa-masa itu. Saudara-saudara, bahkan dalam masa-masa kekeringan itu, seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4, kita lihat dalam pembacaan, engkau dapat minum dari sungai itu kata firman Tuhan, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara-saudara, burung gagak adalah burung yang siap untuk menghabiskan setiap bagian tubuh bangkai-bangkai manusia di masa kekeringan. Ingat, masa kekeringan membawa begitu banyak kematian. Dan burung gagak, ia siap sedia untuk menghabiskan setiap bangkai-bangkai tubuh manusia. Tetapi
Aneh saudara-saudara, yang terjadi justru burung gagak disuruh oleh Tuhan untuk datang membawakan makanan kepada Elia. Apa yang terjadi? Burung gagak yang adalah pemangsa diubah Tuhan untuk membawa kehidupan bagi Elia. Burung gagak yang adalah penghancur kehidupan justru dipakai Tuhan untuk membawa makanan kehidupan bagi Elia di masa kering itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita setengah berada dalam suasana kehidupan di mana kita terancam. Tanda-tanda kematian sementara menghimpit kita dengan adanya badai COVID-19. Bukan cuma menjadi tanda-tanda kematian, tetapi secara fakta jumlah orang yang mati dengan virus corona itu begitu banyak di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, mari kita membangun keyakinan iman seperti apa yang dialami dan diimani oleh Elia sebagai Nabi Allah. Bahwa ketika ia berserah dan menaati kehendak Allah, masa kekeringan ia bisa lalui. Dan Tuhan mendatangkan burung gagak untuk datang membawakan makanan dalam hidupnya. Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika tetap berserah pada Tuhan, yakinlah Tuhan pun bisa mendatangkan begitu banyak orang untuk datang dalam kehidupan kita, untuk membawakan begitu banyak berkat dalam kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara memberkati kita di masa-masa sulit ini. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita di masa-masa sulit ini. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia. Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Tuhan punya cara yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang sulit kita pahami. Tetapi bagi setiap orang yang selalu percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan yang penuh penyerahan diri, penuh penyembahan, penuh pengharapan padanya, ia tidak akan pernah kehabisan kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Tuhan punya banyak cara untuk mengatasi dan menuntun kita melewati masa sulit ini. Tuhan mampu mengubah kematian menjadi kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka mari tetaplah berserah, tetaplah taat, tetaplah percaya pada kuasa Allah, tetaplah membangun persekutuan dengannya di masa-masa kering ini, di masa-masa sulit ini. Alamilah saat engkau bersekutu dengan sukacita dengan Tuhan, kamu akan melihat mengalami Roh Allah yang tinggal dalam hati kita untuk mendamaikan hati kita dalam suasana ini dan membuat kita mampu melewati masa sulit ini. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Itu pujian kita yang pertama. Mari saudara-saudara yang tahu pujian ini kita memuji Tuhan bersama-sama. Hanya dekat Allahku rasa tenang. Dan Anda yang baru bergabung dengan kami di program acara ini, mari di acara ini kita menjadi pendoa melalui pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama selama acara ini berlangsung. Ini Kidung Pengharapan yang pertama, mari kita mulai bernyanyi bersama-sama. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari semua dengan penuh keyakinan iman dan rasa syukur kita berkata, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padaku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Iya, hidup dekat bahkan tinggal di dalam Yesus itu membuat kita akan mengalami suasana yang menyenangkan, hati yang melimpah dengan syukur, dan itu tidak hanya berlaku untuk sementara waktu, tapi selama kita menjalani hidup di dunia ini, maka teruslah dekat kepadanya, teruslah berpengharapan kepadanya. Bagaimana cara dekat kepada Allah? Mari datanglah dalam doa kepadanya. Bangun kehidupan komunikasi yang akrab dengan Tuhan dan selalu menantikan bagaimana Allah hadir di tengah situasi kehidupan kita, baik dalam kondisi yang menyenangkan, bahkan kondisi yang sulit seperti yang terjadi di hari-hari ini. Tetaplah berpengharapan kepadanya. Kita akan selalu limpah dengan syukur. Dan baik, malam hari ini kembali saya mau menyapa Anda semua, terutama untuk Anda yang baru bergabung di program acara kami. Anda yang baru saja menemukan channel ini, bahkan untuk mendengarkan Kidung-Kidung Pengharapan bersama kami semuanya. Kami sedang menayangkan satu program acara untuk menemani hari-hari Anda semua selama masa pandemi COVID-19. Maka Anda yang baru bergabung dengan kami, silakan Anda stay di sini, baik untuk hari ini bahkan untuk hari-hari selanjutnya. Dan malam hari ini saya mau menyapa untuk yang pertama sekali ya. Selamat malam untuk Indra Saka. Ini Neni ya, Ibu Neni, yang saya percaya malam hari ini semakin dikuatkan, dipulihkan, dan biarlah selama acara ini berlangsung pun Anda tetap bernyanyi dengan kami. Ini akan membuat kelegaan bagi hidup kita, bahkan untuk
kehidupan Anda di sana. Selamat malam dan salam untuk keluarga Mama Clara jika Anda masih ada bersama dengan keluarga Mama Clara di sana ya. Sehat selalu dan salam sehat dari kami di sini. Apa kabar dan selamat malam Ibu Jenny Datutan di Lopayung. Ini tetangganya ya. Selamat malam Mama Andre. Selamat ulang tahun yang kemarin ya. Semoga sehat selalu dan yang pasti kami selalu berdoa untuk sukacita bersama dengan anak-anak di rumah. Apa kabar untuk Bapak Julius Tandi? Semoga pun tetap limpah sukacita. Ibu Yuliana serta juga ada Ibu Yuliana Bani yang ada di Batu Aji. Apa kabar untuk Ibu Adolfina Pariakan? Selamat malam di Baloi sana. Juga yang tadi sudah standby dari awal, Bapak Yohanes Tandi Payu. Selamat malam dan terima kasih ini penonton setia dan penikmat setia dari program acara Kidung Pengharapan ini. Semoga selalu setia dan yang pasti kita mendapatkan kelegaan, semakin menikmati pemulihan dari Tuhan. Masih ada Pak Pendeta? Dan tentunya bagi semua sektornya di Batam, Jemaat Batam Center, saudara-saudaraku di Gereja Baik, Katolik, semua kita yang tengah berjuang menjalani kehidupan dan masa-masa sulit pandemi COVID-19 di Kota Batam, saya percaya kita tetap selalu ada dalam kasih sayang Tuhan, terus bangun komunikasi satu dengan yang lain, bangun kehidupan doa, saling berdoakan satu dengan yang lain, sehingga kita pun selamat melewati masa-masa kekeringan seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Percayalah, dalam situasi kering seperti ini, dalam situasi yang mengancam kehidupan seperti ini, Tuhan tetap punya banyak cara untuk menyatakan kasih dan kebaikannya bagi kita semua. Asal kita selalu berserah, asal kita selalu tetap percaya dan bertekun di dalam doa kita kepadanya. Perjagalah kehidupan kita yang tetap benar, persembahkan hidup yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan menyertai dan menolong kita di masa-masa sulit ini. Dan malam hari ini kita pun akan menaikkan sebuah doa lewat pujian kita yang kedua dalam sebuah keyakinan. Setiap kali kita berdoa, ingat, kita sementara berbicara dengan Allah yang adalah kasih. Kita sementara bicara dengan Allah yang penuh cinta. Maka setiap kali kita berdoa, setiap kali kita menyembahnya, setiap kali Anda membangun persekutuan dengannya, yakinlah Anda sementara berhubungan dengan Allah yang penuh kasih. Dan dengan penuh cara, dengan begitu banyak cara, Ia boleh menyatakan kasihnya kepada kita hari lepas hari. Maka mari kita sembah Dia dengan sebuah keyakinan pujian, Allah itu kasih. Ya, dan sebelumnya pujian ini pun saya mau peruntukan buat semua anak-anakku yang sementara menjalani semester ya, baik yang minggu lalu hingga bersambung lagi di minggu ini. Ada yang baru memulainya hari ini. Semoga semua yang dipersiapkan malam hari ini diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Selamat malam untuk Beatrice, apa kabar? Pasti lagi belajar ya. Semoga Tuhan memberkati semua yang dipersiapkan. Juga tentu buat yang lain ya, ada Felix, ada Hans, ini penonton setia nih ya. Dan semuanya yang sementara mempersiapkan diri malam hari ini. Tentu doa dari kami semua, kita semua yakin anak-anak kita akan diperlengkapi di dalam kasih dan tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Juga selamat malam ada ini ya, ada Yola Umbo. Ini Yola kayaknya baru gabung nih ya. Iya, selamat malam dan terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Juga yang saya mau jumpai masih ada Bapak Yakob Dewantoro Pairunan. Selamat malam Pak Desto di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Bapak Joni Mariangga, mungkin lagi istirahat sejak pagi tadi, mungkin sampai sore tadi udah bekerja dan selamat beristirahat bersama dengan kru yang lain. Ada Yisril Imut yang ada di Rantepao. Ada Ibu Serlina Bontong di sana ya, di Batam Center. Juga ada Bapak John di Rantepao, serta ada Ibu Kartini Eka Dewi Sartika
di Taman Sari. Ada Hartlan Patrick Samuel di Makassar. Selamat malam buat Hartlan di sana. Salam untuk Bapak dan Ibu di sana ya, serta saudara-saudara. Ada Bapak Obaja Arang yang juga selalu setia bersama kita di sini. Ada Rice Sima di Sangatta, Kalimantan Timur. Selamat malam untuk Bapak Pendeta Ivan Sampeputu di Tanah Toraja. Selamat malam Pak Pendeta. Bagaimana kabarnya bersama dengan keluarga? Tentu harapan kami selalu sehat untuk selalu setia melayani umat Tuhan. Selamat malam yang terakhir untuk pujian yang kedua ini, Ibu Margareta Rama di Batam Center. Semoga sudah bisa mendapatkan channel ini. Dan mari kita nyanyi bersama-sama pujian yang kedua, Allah itu kasih. Namamu selalu kusebutkan. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujian, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, maka dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Lewat pujian ini kita berdoa, Allah menunjukkan bagi dunia ini, menyatakan terus kasih-Nya, dan dari semua kasih dan kebaikan Tuhan untuk memulihkan situasi ini, dunia akan bersaksi, dunia akan berkata Allah itu kasih. Namamu selalu kusebutkan. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujian, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Allah selalu menunjukkan caranya mengasihi kita, dan itu bisa saja melalui pandemi COVID-19 hari ini. Allah hendak menyatakan kasih-Nya bagi hidup kita. Maka selalulah melihat keadaan di sekitar kita
dengan mata iman. Jangan melihat dengan mata manusia kita. Sebab kalau melihat dengan cara kita melihat atau cara dengan mata manusia kita akan selalu melihat dan menilai Allah itu tidak adil. Tapi kalau memandang segala situasi di sekitar kita dengan mata iman, kita akan selalu melihat bahwa sesungguhnya di sana ada kasih Tuhan yang sementara dan akan terus dinyatakan bagi hidup kita. Maka selalulah berpengharapan kepadanya, selalulah datang kepadanya, dekatlah kepada Allah. Apalagi dalam suasana situasi pandemi COVID-19 di hari ini. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Dan baik, untuk pujian yang ketiga ini kembali saya mau menyapa Anda di malam hari ini. Tentunya bagi Anda yang masih setia stay di sini, kami terus berharap kita berdoa dan bernyanyi bersama-sama. Tentu selama acara ini berlangsung, kita mengalami dan merasakan pemulihan Allah berangsur-angsur terjadi atas kehidupan kita. Dan baik, saya lanjutkan lagi untuk menjumpai Anda di malam hari ini. Apa kabarnya untuk Grace Natalia? Juga ada Debrin Alfa, serta ada Kori, ya. Ada Pian Mangopang. Selamat malam. Dan selamat malam Ibu Albertine Pirade yang ada di Makassar sana. Wah, ini kompak nih ya sama anaknya tadi ya. Terima kasih sudah selalu setia dengan kami. Ada Linkan Triga Hayu ini ya. Oh ya, selamat malam. Ini gimana nih? Proponen atau calon proponen? Calon proponen. Ya, selamat malam. Selamat mempersiapkan diri ya untuk terjun ke ladang Tuhan. Dan yang pasti saat ini pun sudah sementara melayani. Dan baik, selamat malam. Saya mau menjumpai Cornelius Papa Dede. Oh, Papa Dede ya. Selamat malam Papa Dede. Sementara tugas nih ya. Semoga tetap aman bersama dengan kru yang ada bersama-sama. Bapak Daniel Sarumo, selamat malam juga. Pak Pendeta Daniel Sarumo, ini di Medan ya? Iya. Iya, yang ada di Medan. Wah, selamat untuk orang Medan dan semoga Medan semakin dipulihkan. Dan selamat malam juga untuk Bapak Gisber Makatita yang ada di Batam. Bapak Yunus Pasaule juga selamat malam. Apa kabarnya Bapak Musa Parura yang sementara juga menjalankan tugas. Selamat malam yang ada di Salubarani sana Ibu Damaris Dame. Selamat malam. Apa kabarnya nih? Semoga sehat semua ya. Apa kabar juga ini tetangganya nih Bapak Amos Bancong. Selamat malam Papa Donna di sana. Selamat malam. Ini masih tetangga lagi ya. Ibu Rice Patandean juga di Salubarani. Wah, orang Salubarani kompak sekali ya malam hari ini. Selamat malam untuk Ibu Yuliana Pasang yang ada di Batu Aji sana. Selamat malam untuk yang ada di Palu, Ibu Ruth Mary Nancy. Selamat malam Ibu, semoga sehat dan bersama keluarga limpah dengan sukacita. Yang ada di Palolo, Sulawesi Tengah, Ibu Rosmiati di sana. Selamat malam Mama Anggi, bagaimana dengan keluarga? Sehat ya, puji Tuhan. Ada juga Rosmawati Simbolon di Bekasi. Selamat malam orang Bekasi, semoga makin aman dan semoga semuanya sehat di sana. Ada juga Ria Tandilino yang ada di Makale. Ada Ina Timbayo. Selamat malam dan selamat bergabung dengan kami. Juga ada Nancy Parera yang ada di Sangir Talaut. Selamat malam untuk Selvi Duma. Juga ada Heri Silambi Biring yang ada di Makassar. Serta ada Anita Tompudung di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Seriana Barumbun di Batam. Serta ada Seliana Parinding di Makassar. Masih ada Pak Pendeta yang mungkin ingin disapa malam hari ini khusus? Ya, saya kira begitu banyak. Maaf kalau tidak semuanya sempat disebut satu persatu, tapi saya percaya sekali lagi siapapun kita yang terus dipersatukan Tuhan lewat acara di mana kita menaikkan kidung-kidung pengharapan kita, saya percaya Tuhan selalu tetap mengasihi kita. Sebagaimana Tuhan mengasihi Elia melewati masa-masa kering dan menyuruh burung gagak datang membawa makanan kepada Elia di masa kering. Saya percaya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saat kita berseru dalam ketaatan pada Tuhan, Tuhan pun akan menyuruh banyak cara
menyuruh begitu banyak orang, begitu banyak cara untuk mendatangkan berkat bagi kita, kasih sayang dan penghiburan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Maka tetaplah berseru, tetaplah menaati Tuhan, tetaplah berdoa kepadanya. Kita mungkin tidak tahu bagaimana hari esok kita, tapi ingat, kita selalu hidup dalam janji-janji kasih karunia Tuhan. Dan janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Ia selalu datang, ia selalu menyertai, ia selalu mengawali hari hidup kita. Demikian pun berkat Tuhan selalu mengawali hari hidup kita di setiap hari yang baru. Maka mari kita naikkan satu pujian dengan penuh keyakinan. Janjimu seperti fajar. Dan untuk semua Anda yang masih bergumul hingga malam ini karena sakit, kami berdoa melalui pujian ini Anda dipulihkan oleh kekuatan dari Tuhan. Serta untuk yang berulang tahun, Tuhan menyempurnakan segala sukacita di hari ini atas pertambahan usianya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Teruslah jalani hidup ini. Ingat, kita berjalan di dalam janji kasih karunia Tuhan yang selalu baru seperti fajar di pagi hari. Itu kita keyakinan kita, itu kekuatan kita. Mari terus berjalan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi
namun seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Semakin kita dekat kepadanya, maka kita akan semakin merasakan dalamnya kasih Tuhan atas hidup kita. Maka teruslah mendekat kepadanya, apalagi situasi hari ini. Jangan meragukan kasih Tuhan, sebab di tengah badai COVID-19 hari ini, ketika kita semakin dekat kepadanya, kita akan mengalami, kita akan menikmati dalamnya cinta Tuhan atas hidup kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan dalam kesulitan kita sendirian di hari ini. Dan mari, itulah Kidung Pengharapan kita malam ini, saudara-saudara. Saya percaya lewat perjumpaan walau sekejap, kita merasakan dan mengalami dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini, malam hari ini. Maka mari kita sempurnakan sembah dan pengharapan kita dalam doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami hidup dalam janji kasih karunia Tuhan, dan dalam janji kasih sayang Tuhan itu, kasih Tuhan tak pernah terlambat bersinar. Seperti mentari pagi, Tuhan selalu penuh sukacita mengasihi kami, memelihara kami, memberkati hidup kami semua. Maka kami percaya saat kami menyembah, kami semakin dibawa oleh Roh Tuhan untuk mensyukuri dan mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kami semua. Dan kami berdoa bersama Tuhan, biarlah dalamnya kasih Tuhan itu kami alami semuanya. Umat-Mu di rumah masing-masing, di dimanapun mereka berada hari ini, di Batam, di berbagai kota, di lautan sana, dimanapun anak-anak Tuhan hadir, biarlah dalamnya kasih Tuhan selalu menghangatkan hidup mereka, menghiburkan, meneduhkan hati mereka di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bahkan di tengah-tengah berbagai persoalan hidup yang muncul di tengah-tengah hidup kami semua, biarlah dalamnya kasih Tuhan pula menyentuh, memulihkan mereka yang sakit, menyentuh, memulihkan mereka yang lagi bergumul dalam berbagai pergumulan hidup, menyentuh, menghiburkan mereka yang tengah berduka cita, menyentuh dan melawat mereka yang tengah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, apapun yang mereka pikirkan, rencanakan untuk masa depan mereka. Tuhan, mari Engkau bukakan jalan bagi saudara-saudara kami. Dan dalam segala perkara hidup, biarlah dalamnya kasih Tuhan yang akan menuntun mereka. Kekeringan boleh melanda hidup kami, tapi kami percaya burung gagak sekalipun Tuhan pakai untuk mendatangkan makanan untuk Elia. Kami percaya banyak cara Tuhan pula Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat bagi hidup anak-anak Tuhan. Karena itu ini hidup umat-Mu Bapa. Berkati segala sukacita mereka yang juga bersukacita. Mereka yang berulang tahun, keberkatan dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, Tuhan memberkati. Kami pun berdoa secara khusus bagi anak-anak kami yang tengah melewati dan menjalani masa-masa ujian semester di bangku-bangku studi mereka di minggu-minggu ini, di masa pandemik ini. Tuhan memberkati anak-anak kami, mereka bersiap dengan baik. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan masa-masa ujian ini mereka boleh lalui dalam segala kasih dan kemurahan Tuhan bagi mereka. Berkati semua orang tua, biarlah mereka penuh sabar mendampingi anak-anak melewati masa-masa ujian ini, masa-masa sekolah mereka di rumah. Dan kami percaya sebagai orang tua mereka tetap limpah syukur dan sukacita mengerjakan panggilan kasih Allah ini dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Berkati umatmu semua dimanapun berada. Keluarga besar Jemaat Batam, Batam Center, Sanktoraya di Batam, dan semua umat Tuhan di kota-kota dimanapun mereka ada. Malam hari ini Tuhan melawat dan mengasihi mereka semua. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam penuh syukur, penuh harap, kami berserah bersama malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara Kidung Pengharapan edisi malam hari ini, hari Senin 8 Juni 2020. Terima kasih kebersamaan kita malam hari ini. Semoga perjumpaan kita malam hari ini semakin membuat kita bersemangat, semakin membuat kita berpengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan juga yang pasti semakin membuat kita merasa dipulihkan oleh kekuatan dari Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Anda boleh beristirahat dengan tenang, karena kita percaya kita beristirahat tetap dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita, dan kami berharap Anda tetap menjaga kesehatan, patuhi peraturan dari protokol kesehatan pandemi COVID-19. Bahkan kita semua tetap saling mendukung dalam doa bersama-sama dalam harapan kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih, selamat beristirahat, dan kiranya Tuhan memberkati kamu semuanya. Janganku seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu